Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika wa 'abdika wa nabiyyika sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ajma'in. Usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh di Masjid Al-Muhajirin Solo Baru yang saya muliakan. Mari kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, terima kasih. Pas banget. Mari pertama kita bersyukur terlebih dahulu kepada Allah SWT. Kita mendapatkan nikmat yang sangat istimewa, yaitu nikmat iman Islam. Kita bangun dari tidur kita, dari kematian kita, karena tidur itu saudaranya mati. An-naumu akhul maut. Tidur adalah saudara kandungnya kematian. Dan kita dibangunkan sama Allah SWT, bangun langsung punya niat, aku harus subuhan. Nah, itu udah luar biasa, sesuatu yang sangat istimewa dalam diri kita. Mari kita syukuri agar kemudian nikmat ini terus ada di dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Beberapa waktu yang lalu, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu semua mengetahui wafatnya salah satu sesepuh di pondok kami, Umi Icun. Ngertas ya? Istri dari Ustaz Abu Bakar Bashir. Ya, luar biasa. Itu bagian dari ayat Allah dan juga tanda-tanda yang begitu besar kepada kita semua, agar kemudian kita bisa mengambil ibrah. Tamunya banyak sekali. Sampai kemarin pagi, kemarin sore pun masih ada tamu yang berkunjung. Kemarin siang kita dikunjungi dari mudir pondok pesantren Darussalam Gontor, Pak Kiai Haji Hasan Sahal, serta istri dan keluarganya datang ke situ, Ustaz, karena mengenang masa lalu ya. Ustaz Abu Bakar Bashir sendiri kan jadi dari Gontor, lulusan Gontor. Jadi pada saat Ustaz Abu Bakar Bashir itu berada di kelas 1 eksperimen atau satu tahasus lulusan SMP masuk pondok, lah Ustadz Hasan itu yang sekarang kiainya itu dulu masuk di sana pas kelas 1 mu'alimin atau 1 MTS lah, asalnya 1 MTS, sama-sama baru masuk. Jadi namanya orang sudah sepuh mengingat masa muda yang seperti itu kan nyaman sekali, dan cerita banyak kemarin. Menunjukkan sesuatu yang besar juga buat kita. Ya, kita menangis ya, kita menangis bukan karena kita sedih kehilangan beliau, bukan. Tapi kita menangis karena subhanallah, ini meninggalnya luar biasa indah. Besok aku kayak apa ya? Nah gitu loh. Menangisnya itu karena faktor itu, bukan karena kesedihan.
Kalau kesedihan yang lebih layak sedih adalah Ustaz Abu Bakar Ba'asyir dan putra-putranya yang lebih layak sedih, dan itu boleh menangis karena fitrah manusia itu ada rasa sedih ketika bertemu maupun berpisah, kan gitu. Bertemu ada unsur bahagianya, berpisah ada unsur sedihnya, itu fitrah. Bagi kita sedihnya dikit, nggak banyak, tapi menangisnya kita justru karena ini subhanallah meninggalnya indah sekali. Kira-kira aku besok kayak apa ya? Ya Allah, aku akan bertemu seperti apa dengan engkau nanti. Kan gitu. Nangis karena ada banyak sekali maksiat yang masih dalam diri kita dan lain sebagainya. Kisahnya sedikit ya, saya sedikit kisahkan. Jadi hari Senin jam 9 pagi itu Umi dalam kondisi apa namanya, nafasnya terengal-engal. Jadi nafasnya itu tidak pakai hidung, pakai mulut, saking beratnya itu. Akhirnya ditelepon lah apa namanya, ambulan untuk diantar ke rumah sakit di Kustati. Kebetulan ambulan datang jam 9.04. Setelah itu udah dipindahkan dari ranjang menuju meja ambulan itu, meja ambulan. Akhirnya sudah hampir diangkat. Kebetulan Umi dalam kondisi tengah-tengah, kemudian matanya sudah menghadap ke atas. Umi, karena kondisi seperti itu, putra beliau tahu, putranya tahu, oh iya, ini udah posisi yang dekat sekali. Akhirnya dalam kondisi tenang, tidak rame ya, tidak rame, dalam kondisi tenang, ditalkinkan, la ilaha illallah, kanan kiri sekali-sekali. Jadi nalkin tuh jangan ribet. La ilaha illallah, wah ribut nanti. Jangan ribut kalau nalkin itu. Nalkin tuh satu kali, dua kali aja cukup. Ambil masa tenangnya. La ilaha illallah. Dan subhanallah, apa yang terjadi ketika ditalkin seperti itu oleh putra beliau, Umi mengucapkan kalimat la ilaha illallah terus wafat. Indah ya Pak ya? Indah sekali. Apa kata Allah SWT? Apa kata Rasulullah SAW? Man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun manusia yang ketika dia akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Ini dibawa ke sini Mas. Saya tuliskan kalimat itu karena ada anehnya. Ada anehnya. Jadi siapapun yang berkata la ilaha illallah, man qala, siapapun yang berkata la ilaha illallah, la ilaha illallah, saya sudah ada ininya, sudah ada spidolnya. Siapapun yang berkata la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia masuk ke dalam surga. Dia masuk ke dalam surga. Ini ada yang aneh dalam hadis ini. Tapi kalau kita kaji nanti secara bahasa, baru kemudian kita mengerti. Baru kemudian kita mengerti. Ini saya tuliskan lafadz hadisnya yang menunjukkan keanehannya di mana. Man qala di akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu bisa ya? Bisa ya? Tes, tes.
Mari kita perhatikan hadis ini pelan-pelan. Man siapapun qala yang berkata di akhir kalam ini kalimatnya la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, dakhala jannah, masuk surga. Ini yang aneh di sini. Yang aneh di sini. Dakhala. Jadi kalau kita pelajari ilmu bahasanya, dakhala yadkhulu. Dakhala ini fi'il madhi. Fi'il madhi itu kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin disebut dengan past tense. Past tense. Sudah masuk. Yadkhulu ini present tense. Ayo, betul ya, present tense ya. Present atau present? Present tense lah, pokoknya masa. Kata kerja yang menunjukkan masa sekarang sedang dilakukan atau yang akan datang. Nah sekarang mari kita cek. Ceknya begini. Orang kan belum meninggal. Ini kan belum meninggal. Siapapun yang meninggal di akhir kalimatnya dengan kalimat la ilaha illallah kan belum meninggal. Masa belum meninggal? Kata-katanya dakhala, sudah masuk surga. Kamu baru meninggal kan? Baru meninggal, baru nyampe di mana? Di alam barzah, baru nyampe di kuburan, baru nyampe di alam barzah, dan gitu Pak. Masa dikatakan sudah masuk surga. Kenapa tidak menggunakan yadkhulu? Akan masuk surga. Nah, siapapun yang berkata di akhir kalimatnya la ilaha illallah yadkhulul jannah, akan masuk surga, itu lebih pas. Harusnya lebih pas. Tapi ingat, kita nggak bisa lepas-lepaskan kayak gitu. Ini sudah kalimat Rasul. Kalimat Rasul itu wahyu. Rasul matur dengan lafaz dan tutur kata seperti apapun kita ikuti. Tidak ada kesalahan di situ. Lalu apa maknanya? Maknanya adalah ketika Allah SWT dan Rasul menggunakan lafaz-lafaz seperti ini, menggunakan fi'il madhi untuk sesuatu yang belum terjadi, itu tujuannya adalah sebuah kepastian atau untuk memastikan siapapun mereka yang berkata la ilaha illallah di akhir kalimat hidupnya, dia pasti masuk surga. Itu maknanya. Jadi keanehan-keanehan ini kalau tidak dipelajari secara bahasa Arab Fusha nggak akan ketemu. Maka nanti dalam sebuah pelajaran bahasa Arab ada nahwu, ada sharaf, ada balaghah, itu harus kita kuasai semua untuk kemudian menerjemahkan lafaz-lafaz seperti ini. Jadi kita nggak akan ribet. Kalau mutarjim, si penterjemah itu mengerti betul makna dari dakhala jannah, dia akan menerjemahkan dipastikan masuk ke dalam surga, bukan sudah masuk surga. Gitu. Orang yang berkata di akhir kalimatnya la ilaha illallah sudah masuk surga, itu ya nggak bisa diterima kan secara nalar. Tapi kalau kalimatnya berbunyi, siapapun yang berkata di akhir kalimatnya la ilaha illallah pastikan masuk surga, itu baru terjemahannya yang benar. Jadi gitu Bapak Ibu sekalian. Saya melihat kita melihat ada tanda baik dari wafatnya beliau. Dan saya punya kecenderungan untuk terus menyampaikan hal-hal seperti ini kepada siapapun jamaah dimanapun. Ini saya sudah cerita yang kesekian kalinya. Karena kemarin kemarinnya lagi pengajian, terus saya sampaikan hal yang serupa. Ben ngopo to Ustadz sering menyampaikan seperti ini gitu. Loh, apa gunanya kita pengajian kalau kita tidak semakin dekat dengan Allah SWT? Apa gunanya kita pengajian taklim kalau kita tidak semakin
semakin berubah karakter dan akhlaknya menjadi semakin baik, semakin menyiapkan diri untuk menyambut perjalanan yang begitu panjang, yaitu akhirat. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, yang disebut dengan takwa itu apa sih? Pengajian itu kan meningkatkan ketakwaan. Takwa itu apa sih? Ali bin Abi Thalib berkata, at-taqwa adalah salah satu dari indikator yang beliau sampaikan, al-isti'dad liyaumir rahil. Ya, al-khawfu bil jalil wal amalu bit tanzil wal isti'dad liyaumir rahil. Kita takut kepada Allah SWT yang Maha Tinggi. Kemudian rasa takut itu menyebabkan kita beramal dengan amalan yang memang diturunkan oleh Allah SWT. Beramal dengan tuntunan dari Allah SWT yang memang Allah turunkan, Quran dan Sunnah. Kita beramal dengan amalan Quran dan Sunnah. Istidad liyaumir rahil, al-istidadu liyaumir rahil. Kita bersiap-siap untuk menghadapi perjalanan yang begitu panjang, ar-rahil, yaitu akhirat. Panjang sekali. Maka wajar kalau kemudian setiap kajian-kajian itu bisa jadi orang tidak tambah pinter, bisa jadi orang tidak tambah cerdas, tapi dia tambah yakin. Nah ini yang lebih mulia kan. Umpamanya orang pinter lepas keyakinan, semakin banyak orang yang cerdas, justru dia lepas keyakinannya. Semakin cerdas semakin kritis sama agama, semakin cerdas semakin kritis dia sama perkataan Allah dan Rasulnya. Untuk apa? Itu berarti dia tidak tambah ketakwaan. Yang disebut ilmu adalah ketika ilmu itu menambahkan rasa yakin kepadanya. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang bisa takut kepada Allah adalah para ulama. Maka disebut ulama ketika dia semakin takut kepada Allah. Kalau ada ulama kok tidak takut kepada Allah, berarti ulama-ulamaan. Ulama terbagi menjadi dua, ulama syaitani, ulama rabbani. Ulama syaitani adalah ulama-ulama atau cendekiawan-cendekiawan, ilmuwan-ilmuwan yang semakin jauh dari Allah, maka disebut ulama syaitan. Pinter tapi menjauhkan orang dari agama Allah. Banyak Pak yang seperti itu sekarang. Ada tokoh-tokoh di media sosial atau tokoh-tokoh di YouTube atau di televisi, pinter kayaknya ngomong pinter dengan teori-teori, tapi ternyata ini ulama liberal, ini cendekiawan liberal. Ya sama dengan pembagian dari Syekh tadi yang mengatakan bahwa ulama itu ada dua, ulama syaitani dan ulama rabbani. Ini ulama syaitani, hati-hati. Kita kan sering tuh melihat di TV itu yang ngomong pinter ternyata menyesatkan. Ternyata mereka membuat kita semakin jauh dari Allah SWT. Pinter tapi mengkritik agama Allah, pinter tapi mengkritik hadis Nabi. Ini menurut saya syaitani, ulama syaitani. Dia pinter bahasa Arab, dia pinter membaca sejarah, dia pinter membaca ini, tapi dia mencari titik lemah pandangan kaum muslimin sehingga kemudian dia menyarankan kritik kepada hadis-hadis tersebut. Banyak Pak yang seperti itu, banyak sekali. Tapi sebaliknya ada namanya ulama rabbani. Nah, ulama rabbani itu apa? Ulama yang kalau dia ngomong kalimatnya itu semakin membuat orang yang mendengarnya yakin kepada Allah SWT. Dia sendiri semakin yakin kepada Allah. Dia tidak mengkritik kitab Allah, dia tidak mengkritik hadis-hadis Nabi. Dia akan selalu menjunjung Nabi SAW. Apapun kalimatnya, apapun lafadznya dia junjung itu. Masalah kemudian otaknya belum sampai, dia tasallum, dia istislam. Dia akan tetap menerima apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Tetap menerima, walaupun ke otak nggak nyampe. Ini namanya ulama rabbani. Rabbani berasal dari kata Rabbul alamin, Rabb, ya kan? Ulama rabbani. Kalau yang satu ulama syaitani, dari kata-kata syaitan. Maka siapapun kita nanti
umpamanya buka YouTube, buka media sosial, ya perhatikan siapa yang dilihat. Ini orang ulama rabbani atau ulama syaitani, hati-hati. Kita harus pilih ulama yang bisa meneduhkan kita, meyakinkan kita. Gitu ya. Jadi ini sedikit sekelumit kisah yang saya ceritakan, kejadian masih hangat dari Senin kemarin, dan semoga kita semua ketularan untuk bisa husnul khotimah. Allahumma amin. Dengan banyak cara, ya terserah Allah. Terserah engkau ya Allah, mau di husnul khotimahkan aku seperti apa, terserah engkau. Kan banyak cara tuh. La ilaha illallah juga salah satunya husnul khotimah. Iya kan? Kemudian kita meninggal dalam kondisi syahid, ya husnul khotimah. Kita meninggal dalam kondisi sabar, kita sakit, ya husnul khotimah. Itu banyak cara. Banyak cara. Baik, ikhwatifillah rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah saya akan bahas kenapa kita diminta berkorban sama Allah SWT. Kenapa kita diminta berkorban sama Allah SWT? Ini penting. Ingat, ibadah itu fitrah. Ibadah itu fitrah. Kebutuhan manusia. Orang kalau tidak beribadah gersang. Tapi ketika dia beribadah dengan cara yang salah kepada zat yang salah, sesat. Ada kan? Saya mulai dari awal bahwa ibadah itu sebuah kebutuhan fitrah dari Allah SWT yang Allah ciptakan kepada manusia. Manusia mesti membutuhkan sesuatu zat yang dia ingin gantoli, yang dia ingin pegang dalam hatinya, yang ingin dia pegang sesuai dengan keyakinannya. Itu manusiawi. Aku yakin ada Allah, aku beribadah kepada Allah begini. Nah gitu, manusiawi. Kalau seandainya manusia itu tidak punya rasa itu, atau rasa itu sudah dikubur habis oleh setan, manusia itu gersang, koyo kewan, balhum adol, bahkan lebih sesat daripada hewan. Hewan itu tetap bertasbih kepada Allah, hewan itu tetap beriman kepada Allah. Tapi kita tidak ngerti tasbihahnya seperti apa. Kita nggak ngerti bentuk kalimat la ilaha illallahnya yang diucapkan oleh hewan, oleh tumbuhan, oleh makhluk-makhluk oleh yang lain seperti apa, kita nggak ngerti. Walakinna la na'rifu tasbihahum. Kita nggak ngerti tasbihahnya mereka, mengucapkannya subhanallahnya mereka itu seperti apa, kita nggak ngerti. Tapi mereka beribadah kepada Allah. Maka kalau manusia tidak beribadah, gersang. Poin ketiga, ada manusia pengen ngibadah, tapi ngibadahnya caranya salah. Apa yang terjadi? Sesat. Poin keempat, kita manusia, kemudian kita beribadah dan ibadahnya benar, mukmin. Kita mukmin kepada Allah SWT. Jadi gitu. Keimanan kita ini terstandar, terukur. Oh, nek mau ngibadah sholat caranya gini. Oh, nek mau ngibadah karena Anda punya kebutuhan manusiawi berupa ingin mempersembahkan sesuatu kepada zat yang Anda harapkan berkahnya. Kita ingin mempersembahkan sesuatu kepada zat yang memang kita harapkan berkahnya. Ada caranya. Gitu. Jadi berkorban ini termasuk fitratullah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah, yang memang Allah fitrahkan kepada para manusia. Kita mesti punya keinginan untuk mempersembahkan sesuatu kepada yang kita senangi. Jangankan kepada Allah, mohon maaf ya, jangankan kepada Allah, kepada orang yang kita cintai aja kita ingin mempersembahkan sesuatu. Kepada suaminya, kepada anaknya, gitu, kepada orang yang sedang kita cintai. Siapa? Awang kita mau nikah aja ngasih mahar kok. Gini betul. Kalau nggak ada mahar, nggak ada nikah lah. Kalau nggak ada mahar, nggak ada nikah. Ada persembahan yang sedang akan kita berikan kepada orang yang kita cintai. Manusiawi. Atau kita akan memberikan persembahan kepada orang yang sebenarnya orang tersebut sudah sangat punya, jabatannya lebih tinggi daripada kita. Ada nggak? Ada. Kita datang ke pejabat mana, kita lagi pengen minta tanda tangan. Ya, umpamanya ya. Saya pengen masjid ini segera didirikan, umpamanya. Kita lagi pengen
apa gitu. Walaupun nanti kata orang, wah ini gratifikasi, ya kan? Ini gratifikasi ini. Ini apa korupsi KKN ini ya gitu kan. Tapi kan ada rasa yang muncul dari manusia untuk melakukan itu. Maka agar tidak sesat cara kita mempersembahkan sesuatu, Allah SWT menetapkan adanya ibadah kurban. Nah itu ceritanya. Ibadah kurban atau ibadah Idul Adha atau Idul Kurban. Idul Kurban, Id itu artinya hari raya. Kurban berasal dari kata-kata koruba, kurban. Sesuatu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, kurban dengan cara mengorbankan sesuatu. Kurban. Ya kan? Ada yang ngomong bukan Idul Kurban tapi Idul Adha, sama aja. Id artinya hari raya, Al-Adha artinya nyembelih. Adha ya duha yudhi atau adha yudhi, ya kan? Adha yudhi artinya menyembelih. Duha yudhi menyembelih. Artinya sama, ibadah kurban itu ibadah untuk menyembelih yang kita korbankan. Idul Adha ibadah untuk memang menyembelih, hari raya untuk menyembelih gitu. Allah tetapkan itu untuk menutup keinginan manusia yang seperti itu, untuk menutup. Karena kalau tidak ditutup, wah hati-hati, orang bisa jadi nyembelih sesuatu kepada sesuatu yang lain. Orang bisa menyembelih barang atau hewan, ya kan, kepada sesuatu yang lain, kepada selain Allah SWT. Banyak sekarang lewat di perapatan jalan, Pak. Lewat di perapatan jalan itu ada gunungan dari janur, ya ta. Baru dikai apa jenenge bunga, enek beras putih atau beras hitam. Betapa saya tuh nyari orang yang seperti itu sekitar daerah saya, sekitar tempat saya ada. Dicari-cari nggak ketemu sampai sekarang. Orang yang mana nggak ngerti. Yang mana kita nggak ngerti. Tujuannya mau apa? Kita ingatkan, ini syirik, saya bilang. Ini syirik. Ngapain sih kayak gitu itu? Ini anu saat katanya biar perapatan tidak menyebabkan tabrakan. Perapatan menyebabkan tabrakan ini biar. Kayak lucu ya cara berpikirnya. Ini biar perapatan tidak menyebabkan tabrakan di antara kita, di antara pengendara motor, mobil. Ya kok dadak di ngono ke? Dikei dipasang anu no, dipasang lampu merah kan selesai. Malah dikei janur kuning. Buat apa? Itu usul aja ke apa namanya? Diusulkan aja ke pemerintah daerah, pasang nih lampu lalu lintas di tengah-tengah sini atau di mana gitu. Enak. Atau kalau memang tidak bisa, udah masing-masing perapatan sebelum masuk perapatan dikasih polisi tidur, dikasih peringatan hati-hati, kasih janur kuning, kasih sego liwet. Malah enak nih sego liwet ya. Aduh nih, kenapa sih orang seperti itu gitu loh? Karena ada sesuatu yang diharapkan dari yang dia kasih, keberkahan, gitu loh. Ada keberkahan yang ingin dia inginkan, dikasih lah itu. Salah kan itu? Jelas salah. Ada pohon begitu besar, iya kan, dikasih nyembelih apa ya, ayam cemani, ya kan, ayam cemani, ayam hitam semuanya. Kalau ada putihnya dikit dibuang nggak jadi. Pokoknya cari ayam yang hitam, dibeleh, dimasak enak, dikai apa jenenge dikasih apa namanya sego kuning, ya kan, tumpeng, waduh, sayur lombok, alah apa meneh, mending tamam ya. Dikasih loh, untuk apa coba? Siapa yang makan? Pohon, emang pohon makanan itu? Ya mending pohonnya dikasih pupuk atau apa kan? Buat pohon tuh enaknya, nanti dikasih pupuk malah dikasih kayak gitu. Yang kayak gitu itu buat kita aja yang lapar-lapar itu. Ada unsur-unsur seperti itu. Ada hadis atau asar yang menceritakan tentang seseorang
bermusafir. Ada dua orang musafir ya. Ada dua orang musafir. Musafir ini kemudian bertemu raja. Kalau kamu mau lewat di sini, ya kamu harus berkorban untuk raja ini. Jadi raja merasa ingin, ayo korban untuk saya gitu. Kamu harus mempersembahkan sesuatu untuk saya. Namanya musafir kan, musafir pengen golek duit malah dikon korban ya ranti duit ya. Gak punya uang lah. Akhirnya si raja ngomong, qarib walau bidubab, ya kan? Coba qarib walau dubaban. Berkorbanlah walaupun kamu bisa berkorban tuh hanya dengan seekor lalat. Akhirnya salah seorang dari dua itu muter-muter cari lalat. Setelah ketemu lalat, wahai raja, aku sudah menemukan lalat. Ya sudah, korbankan dia untukku. Korbankan itu lalat untuk, udah selesai, udah. Kamu pergi sana, silahkan pergi dari jalur ini. Kamu sudah boleh pergi. Yang satu, kenapa kamu? Saya tidak akan berkorban kecuali untuk Allah. Kamu cari mati ya? Kamu kalau mau hidup, mau pergi dari sini, berkorban untukku. Untuk patung-patung ini yang ada di sekitar kita ini. Tidak, saya hanya bisa berkorban untuk Allah SWT. Ya sudah. Akhirnya si musafir yang kedua ini dipukul, dibunuh, terus dipotong lehernya, matilah dia. Maka Rasulullah SAW mengatakan, dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nara rajulun fi dzubabin. Ada orang masuk surga gara-gara lalat, ada juga orang masuk surga masuk neraka gara-gara lalat. Orang berkorban dengan lalat untuk selain Allah masuk neraka. Orang tidak mau berkorban dengan lalat walaupun hanya dengan lalat untuk selain Allah, maka dia masuk ke dalam surga. Ceritanya begitu. Hadis sahih. Maknanya apa? Maknanya orang atau manusia pun merasa senang, merasa sayang, merasa nyaman kalau ada orang berkorban atas nama dia. Maka saya katakan berkorban itu sebenarnya sesuai dengan fitrah Allah SWT yang Allah turunkan kepada si manusia, yang memang Allah tetapkan kepada manusia. Itu namanya berkorban. Nah, biar nggak sesat, kita ikuti Allah dan Rasulnya bagaimana berkorban. Berkorban itu di dalam Islam ditutup oleh Islam, disempurnakan oleh Islam. Nggak banyak. Waktunya tertentu, hewannya tertentu. Waktunya tertentu, hewannya tertentu. Kita berkorban. Niatnya karena Allah SWT. Allah sebagai tujuan kita berkorban. Kalau bukan Allah sebagai tujuan berkorban, musyrik. Kita akan musyrik. Harus karena Allah SWT. Itu satu. Yang kedua, waktu korbannya pun ditetapkan. Waktu korbannya pun ditetapkan. Kapan? Berapa kali korban itu? Berapa hari? Siapa yang tahu? Berapa? 4. Korban itu hanya 4 hari. Kapan? Pas tanggal 10 Dzulhijjah atau Idul Adha itu, pas itu, tambah 3 hari tasyrik. 11, 12, 13. Hanya 4 hari dalam waktu setahun. Nggak salah-salah. Ustaz, saya pengen korban sekarang, duitnya lagi ada sekarang, nanti kalau besok-besok udah nggak ada, dibeli korban. Ya nggak sah. Nggak sah. Kita hanya bisa nyembelih korban di waktu 4 tadi. Gitu. Jadi tujuannya kepada Allah, waktunya ditetapkan. Yang ketiga, hewannya pun ditetapkan. Hewannya apa saja? Kambing dan sejenisnya. Ya kan? Sapi dan sejenisnya. Atau onta dan sejenisnya. Kambing ya kayak rusa, kayak apalagi yang sejenisnya itulah. Sapi ya kayak kerbau, kayak kuda, itu boleh. Kita berkorban dengan itu boleh, tidak ada masalah.
Hanya dengan itu, bukan dengan kucing, bukan dengan ayam, bukan juga dengan lalat atau apapun. Ustaz, ya kalau cuman sebatas korban dengan onta yang harganya berapa ya, 40 juta, 80 juta, nah, bagi saya enteng. Saya pengen korban yang korbannya itu lebih mahal daripada itu. Apa? Emang ada hewan yang lebih mahal daripada onta? Saya bilang. Kalau untuk dikorbankan ya onta, saya bilang gitu. Ada Tat. Apa? Hiu. Lo kok hiu? Hiu sirip biru umpamanya. Lah, kok hiu sirip biru? Iya, Ustaz. Itu kan hewan pancingan paling mahal di laut. Akhirnya dia pergi ke laut, iya kan? Cari hiu sirip biru maunya umpamanya ya. Dapatlah dibeleh. Bismillah, Allahu Akbar. Ya nggak sah, nggak sah. Karena korban itu hewannya ditetapkan tidak asal-asalan gitu loh. Mau dimanapun tempat, boleh di Antartika ya 3 hewan itu yang ditetapkan gitu loh. Kita nggak bisa di Antartika nyari hiu sirip biru terus untuk itu, nggak bisa. Hanya 3 itu. Kan hiu sirip biru lebih mahal, walaupun lebih mahal. Jangankan hiu sirip biru, sekarang ayam juga bisa lebih mahal daripada kambing. Iya toh? Ada nggak ayam yang lebih mahal daripada sapi? Ada, ayam bekisar. Iya kan? Ayamnya harganya ratusan juta ya. Bisa jadi. Saya mau korban pakai ayam. Enggak boleh. Tetap harus 3 itu. Onta dan sejenisnya, sapi dan sejenisnya, kemudian kambing dan sejenisnya. Udah gitu aja. Jadi kita berkorban itu tujuannya mendekatkan diri pada Allah, pakai cara-cara yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Jangan menggunakan cara-cara yang lain, menggunakan otak kita atau akal kita, pikiran kita nggak bisa. Gitu. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, bahwa berkorban ini bagian dari apa yang sudah disyariatkan oleh Allah SWT. Seharusnya kita bersyukur. Kita berkorban dengan hewan dan juga sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Dulu pada masa korban ini ditetapkan oleh Allah dan oleh Allah SWT lewat malaikat, lewat Nabi Ibrahim dan juga Ismail. Waktu itu yang ditegaskan kepada Allah SWT, dari Allah SWT kepada Nabi Ibrahim adalah, wahai Ibrahim, sembelihlah anak kamu. Inni ra'aitu fil manami, gimana? Inni ra'aitu fil manami aro adbahuka, gimana? Saya lupa ingat itu. Kemudian ketika itu disampaikan kepada dari Ibrahim kepada Ismail alaihissalatu wassalam, Ibrahim berkata, fandur madza tara, qala, maka Ismail berkata, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, tolong lakukan apa yang engkau diperintahkan oleh Allah Taala, yang terlihat di dalam mimpi kamu itu. Engkau akan mendapatiku itu sebagai sosok orang yang bisa bersabar. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Wahai wahai Ismail, kata Nabi Ibrahim, wahai Ismail, aku ini berkali-kali melihat mimpi. Aku mimpi kalau kamu itu aku beleh. Kamu ini aku beleh. Fandur madza tara, pikirkan apa coba pendapat kamu. Qala ya abadi, wahai ayahku. Si Ismail berkata kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ismail berkata kepada ayahnya Ibrahim. Qala ya abadi, wahai ayahku, if'al ma tu'mar. If'al, laksanakan ma tu'mar, apa yang memang engkau diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku sebagai orang yang betul-betul bersabar di sisi Allah SWT. Ini. Jadi ada nggak ya manusia yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyembelih anaknya sendiri? Jadi kalau bukan Nabi Ibrahim, nggak ada, ya cuma Nabi Ibrahim aja. Kalau kemudian ada orang kok seperti itu,
Berarti dia dapat wangsit dukun itu, setan itu ya kan. Hati-hati. Aku nyembelih anakku gara-gara aku dapat perintah atau wangsit. Nggak akan seperti itu. Allah nggak akan apa ya istilahnya memerintahkan itu kepada hambanya yang lain. Itu hanya dilakukan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu pun sebagai ujian yang begitu besar kepada Ibrahim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya telah menyerahkan diri dan pasrah diri kepada Allah untuk apa namanya? Untuk menyembelih itu. Wa nadainahu ayya Ibrahim, wa Ibrahim, aku panggil kamu. Wa Ibrahim, engkau telah melaksanakan apa yang telah aku perintahkan. Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Wa Ibrahim, kamu itu sudah membenarkan ru'ya, apa namanya, mimpi yang aku kasihkan kepada kamu. Bahwa mimpi para nabi itu wahyu ya, mimpi para nabi itu wahyu. Jangan asal mimpi. Kalau kita yang mimpi bukan wahyu, ya kan? Kalau mimpinya para nabi baru wahyu gitu. Qad saddaqta ru'ya, kau telah membenarkan mimpi yang aku berikan kepada kamu. Inna kadzalika najzil muhsinin, kami akan memberikan kepada orang-orang yang muhsin, yang beriman dengan kebaikannya, yang beriman dengan penuh kebaikannya. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, ketahuilah ini adalah bala, ujian yang aku berikan kepada kamu dengan ujian yang begitu besar. Wa fadainahu bidzibhin azim, setelah itu kami ganti apa yang akan kamu sembelih itu dengan sesembelihan yang lebih besar. Dan Nabi Ismail umurnya 7 tahun. Secara fisik kan masih kecil ya. Begitu pisau ini sudah akan ngiris, langsung terganti yang akan diiris itu adalah domba yang lebih besar secara fisik dari Nabi Ismail alaihissalam. Fisiknya aja, karena Nabi Ismail masih kecil ya. Loh, kenapa Nabi Ismail ya? Kalau kita lihat, Nabi Ismail adalah sosok anak yang betul-betul digadang-gadang, ditunggu-tunggu. Kita ngerti kan, Nabi Ibrahim ini kan hijrah berkali-kali. Nabi Ibrahim itu diutus oleh Allah SWT di kota Babilonia, di negeri Babilonia, di Irak kalau sekarang. Di Irak ini Nabi Ibrahim bertemu dengan raja yang begitu bengis, sampai ketika Nabi Ibrahim mengatakan, "Hai, berkatalah Allah, menyembahlah kepada Allah." Semuanya menolak kecuali 2 orang tok yang ikut beriman kepada Allah SWT lewat Nabi Ibrahim. Hanya satu, istrinya Sarah, dan juga ponakan yang bernama Lut. Sarah dan Lut. Nabi Ibrahim kemudian hijrah ke Palestina, ke negeri Syam. Di negeri Syam hijrah lagi nanti ke Mesir. Di Mesir juga mendapati bala atau semacam ujian yang begitu besar juga. Istrinya digoda sama raja Mesir kan, mau diganggu karena memang cantik sekali, dan memang raja Mesir ini memiliki kelainan seksual. Masih ingat ya cerita itu ya? Raja Mesir memiliki kelainan seksual di mana dia lebih mencintai, menyukai, menyenangi wanita-wanita yang sedang bersuami. Nah gitu. Makanya kalau dia mampu ganggu wanita itu dari suaminya, dia merasa lebih kuat, merasa lebih gagah. Ini kacau nih secara pikir orang kayak gitu. Kalau sekarang ada berarti memang lebih mengerikan. Kalau sekarang ada ngeri itu. Terus koyo raja itu gitu loh. Mungkin lebih dari raja itu ya. Akhirnya ketika Nabi Ibrahim ingin keluar dari Mesir, raja itu meminta maaf kepada Nabi Ibrahim dan menghadiahkan kepada Ibrahim seorang budak perempuan yang bernama Hajar, ya kan? Akhirnya Nabi Ibrahim, Hajar dan juga Sarah hijrah ke negeri Syam, di Palestina. Di Palestina berdakwah, banyak muridnya, ya kan? Alhamdulillah banyak pengikutnya, tapi tidak punya anak. Nabi Ibrahim nggak punya anak. Akhirnya berdoa untuk punya anak. Sarah ngerti dong, Sarah itu dalam kondisi sudah sepuh kan. Akhirnya Sarah minta kepada Nabi Ibrahim nikahi Hajar. Akhirnya nikah sama Hajar dan punya anak. Punya anak namanya Ismail. Lahirnya di mana? Di Palestina itu. Tapi ternyata Sarah cemburu gitu loh. Dia minta kepada Allah agar kecemburuan ini tidak mengganggu dia. Ternyata jawaban Allah adalah Allah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menghijrahkan Ismail dan juga Siti Hajar.
hijrahkan ke negeri Mekah yang nggak ada orang apapun di situ, nggak ada siapapun di situ, dihijrahkan. Ya, anak yang ditunggu-tunggu malah disuruh hijrah. Ya kan? Hijrah di negeri yang tidak ada apapun di situ, di Mekah. Disuruh tinggal lagi. Disuruh meninggalkan mereka. Akhirnya apa? Dirawatlah sama Siti Hajar di situ sampai kemudian umur 6 tahun Nabi Ibrahim datang kembali. Itu sudah datang setiap bulan ya. Nabi Ibrahim datang tiap bulan. Di umur 6 tahun 7 tahun Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih tadi Ismail yang baru berumur 7 tahun, memberikan jawaban, silahkan wahai aku, lakukan apa yang telah yang Allah perintahkan kepadamu. Selesai. Ini kalau didikannya bukan didikan yang kuat imannya, nggak jadi itu. Sekarang anak umur 7 tahun bisa apa? Main game, Pak. Iya kan? Anak saya itu umur kelas 5 SD. Begitu sekolah, ya kan? Sekolah dari jam 7 sampai jam setengah 4 sore, jam 4 sore gitu. Pulang, HP, mesti gitu. Mandi dulu, makan dulu, tak kasih pinjam HP sampai jam sekian, nanti sholat maghrib. Ya, Bi. Hari ini, Bu, kita hampir susah ngatur anak. Tapi kita harus tegas. Kita punya waktu jam sekian, kamu sekolah, nggak boleh bawa HP, kamu boleh pinjam HP dari jam sekian sampai jam sekian, nanti habis itu mandi, habis itu sholat maghrib, habis itu ngaji sampai isya, nanti isya pulang lagi, udah selesai. Habis isya nanti kalau ada PR kerjain, kalau nggak langsung tidur. Begitu setiap hari. Saya ya. Jadi ada ketegasan yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita di umur-umur segitu kan fatal kalau sampai terjadi. Ini ada satu informasi yang cukup mengerikan gara-gara HP. Jadi banyak anak-anak kecil yang sekarang tuh sudah membuat akun. Buat akun. Saya kepada anak saya, kamu boleh minjem HP tapi tidak boleh buat akun. Saya. Karena punya akun itu ngeri, Pak. Punya akun tuh bisa membuka laman apapun yang diinginkan. Info terbaru, Indonesia ranking keempat. Lumayan, 5 besar ya. Ranking 4, 5 besar kan? 5 besar apa? 5 besar remaja terbanyak yang mengikuti pola LGBT atau body. Padahal di dunia ini ada 100 sekian puluh negara. Indonesia nomor 4. Anak-anak terpapar LGBT, anak-anak terpapar body. Ngertos body, Pak? Cah lanang ning mlakune ku cah wedok. Cah lanang ning koyo banji gitu loh, Pak. Hati-hati. Hati-hati betul. Ini gara-gara apa? Dan riset itu menunjukkan anak-anak ini tidak diajari orang tuanya. Anak-anak ini tidak diajari sekolahnya, tidak. Tapi diajari oleh HP, oleh akun yang dia buka, yang kemudian akun itu bertemu dengan Facebook lingkungan yang seperti itu. Jadi bukan lingkungan nyatanya, tapi lingkungan Facebooknya. Hati-hati, Pak. Ini kalau kita berpikir, Allahu Akbar, sosok Nabi Ismail yang umur 7 tahun memiliki keimanan yang begitu rupa, begitu dalam. Hari ini kita sedang dihadapkan dengan problem yang begitu besar, lebih besar daripada itu. Anak-anak kita hati-hati, harus kita hati-hati. Nah, dulu salah satu masalah kita adalah menjaga anak kita untuk tidak ikhtilat dengan cewek gitu, cewek cowok. Sekarang malah lebih ngeri lagi. Gimana caranya biar cowok tetap jadi cowok? Ini sekarang masalah ini. Jaga anak kita yang cowok tetap cowok. Allahu Akbar. Jadi, ikhwati fillah, kembali ke masalah. Masalahnya adalah bahwa pengorbanan itu kalau kita menggunakan hewan-hewan yang sudah ditetapkan, dulu ada contoh dari para nabi kita bahwa ayahnya diminta untuk mengorbankan anaknya. Tapi yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah Allah mengatakan kepada nabinya, ini ujian besar buat kamu dan aku ganti sembelihannya dengan domba yang begitu besar. Masya Allah. Akhirnya apa? Jadilah ibadah korban. Terakhir, Bapak Ibu sekalian. Terakhir, jangan cuman sebatas memandang korban itu sunnah. Kalau kita masih berkata seperti itu, enggak korban-korban, Pak. Betul. Sholat sunnah kok
Ngapain? Sementing aku sholat subuh tok. Sunnahnya nggak tekan. Allah korban kan sunnah toh. Udah nggak usah, nggak apa-apa. Sunnah. Memang betul sunnah secara hukum. Tapi kita ingin meningkatkan level iman kita daripada sebatas itu untuk naik lagi. Orang yang naik levelnya, level imannya, dia sudah tidak lagi memandang ini wajib atau sunnah, tapi dia memandang ini kesempatan. Karena setiap wajib atau sunnah itu ada kesempatannya, ada masanya. Tidak mungkin kita akan sholat 2 rakaat sebelum subuh kalau waktunya belum subuh. Nggak mungkin kan? Tidak mungkin kita akan sholat rawatib duhur kalau belum datang duhur. Orang yang mengerti potensi dan masa untuk melaksanakan ibadah, dia akan melaksanakannya. Kepeduliannya tidak ada pada kata wajib atau sunnahnya, fokusnya nggak pada itu. Tapi fokusnya adalah datangnya kesempatan itu. Maka mumpung hari ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah ini yang begitu besar, yang datangnya setahun sekali, ayo kita berkorban. Berkorban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sapi dibagi 7, yang onta dibagi 7, yang kambing 1. Kalau nggak dapat kambing besar, kambing kecil nggak apa-apa, yang penting poel setahun minimal umurnya, kan gitu toh, sudah muter gitu setahun gitu. Jadi saya kira sah bagi kita semua untuk berkorban dengan yang kita mampu. Kata Rasulullah, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna masjidana hada. Fala yaqrabanna musallana hada." Orang yang punya kemampuan berkorban tapi kok tidak berkorban, jangan dekat-dekat masjidku. Ini untuk menunjukkan ini loh, pemisah. Ini muslim tenanan, ini enggak gitu loh. Dulu begitu. Walaupun pada akhirnya Rasul juga berkata, ketika Rasulullah SAW itu mengambil satu kambing, satu domba, kemudian Rasul berkata, "Hada minni wali ummati, wali ahli wali ummati." Ini dari aku ya Allah berkorbannya, dan juga dari keluargaku dan juga dari umatku. Akhirnya memang menjadi sunnah. Tapi orang yang levelnya naik di atas, dia tidak fokus pada kata sunnah atau wajibnya, tapi dia fokus pada kesempatan yang sedang Allah berikan kepada dia. Semoga kita semua bisa melaksanakan ibadah kurban ini dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.